Sayang, sayang, aku udah selesai nih, mau berangkat. Sayang, ih, kemana sih? Sayang, aku panggil-panggil, kamu malah gak jawab. Maaf ya, aku nggak dengar sayang. Sayang, kamu kenapa? Kepala aku pusing banget. Iya, badan kamu juga panas. Kamu sakit? Sepertinya iya sayang. Badan aku nggak enak banget dari tadi. Ya udah kalau gitu, aku bawa kamu ke dokter ya. Terus kamu kerja gimana? Kalau telat nanti dimarahin. Udah, tenang aja, aku bisa izin kok. Nggak usah sayang. Biar nanti aku minum obat warung aja. Langsung sembuh kok. Sayang, jangan gitu. Kan penyakit kamu ini tidak tahu penyebabnya apa. Takutnya nanti minum obat warung malah tambah parah. Mungkin ini kecapean aja sayang. Ya mungkin karena masuk angin juga bisa. Udah, kamu itu gak usah banyak alasan. Yaudah yuk, aku antar ke dokter. Bentar lagi aku telepon sama orang kantor. Kalau hari ini aku telat. Ya udah kalau gitu sayang. Aku mau. Udah yuk. Selamat pagi Pak. Maaf saya telat. Pagi. Iya nggak apa-apa nih. Oh ya, si Joko kemana? Joko tadi telepon saya Pak. Dia izin telat juga karena masih nganter istrinya berobat sakit Pak. Gimana sih si Joko ini? Sekarang itu ada rapat penting. Iya Pak saya tahu. Tapi Joko bilang akan cepet-cepet kok Pak. Nggak lama nganterin istrinya. Mau cepet atau lambat, aku itu nggak peduli. Padahal hari ini itu hari penting. Kalau Joko seperti ini, itu tandanya dia itu nggak niat kerja, nggak mementingkan pekerjaan ini. Pokoknya aku itu nggak mau nerima alasan apapun tentang si Joko. Tolong sampaikan nanti. Baik Pak. Ini udah datang Pak. Assalamualaikum. Pak Ayu, kok di depan Pak? Waalaikumsalam. Iya, saya itu di sini nungguin kamu. Sekarang ini adalah hari penting, Jok. Ada rapat. Kenapa kamu itu bisa-bisanya telat? Iya maaf Pak, tadi itu istri saya tiba-tiba sakit dan harus saya antar ke dokter. Udah, stop. Aku itu nggak mau nerima alasan apapun. Istri kamu itu misalkan sakit, kamu kan bisa minta tolong tuh sama keluarga kamu. Tolong anterin istri kamu, bisa kan? Kebetulan keluarga saya itu pada jauh semua Pak. Saya itu hidup berdua sama istri. Apa? Berdua? Apa kamu itu nggak punya tetangga? Ya punya sih Pak, tapi masa iya harus dipasrahkan ke tetangga? Lagian saya nganterin ke dokter gak lama kok. Jok, itu menurut kamu. Kamu itu kalau sudah kerja di kantor saya ini, ya paling enggak kantor ini harus jadi nomor 1 di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena kantor ini kamu dan istri kamu bisa hidup. Iya Pak, saya minta maaf. Udah deh, aku kan sudah bilang, aku itu nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Kamu di sini sudah tidak profesional, dan mulai hari ini kamu saya pecat. Dipecat Pak? Ya,
Pak, padahal saya itu baru buat kesalahan hari ini, Pak. Itu pun saya izin kalau saya itu bakal telat ke kantor. Izin kamu itu tidak langsung sampai kepada saya. Ya kan? Nin, emangnya nggak disampaikan ke Pak Wahyu? Sudah. Tapi kan kamu tahu sendiri Pak Wahyu gimana. Udah. Gak usah kebanyakan drama. Intinya hari ini kamu itu sudah saya pecat, Jok. Silahkan kamu keluar dari kantor saya. Dan ya cari kerja di tempat lain aja. Sudah deh Pak, kalau kayak gitu. Saya juga gak bisa apa-apa. Ya, semoga aja keputusan Pak Wahyu ini salah. Udah, silakan. Nin, aku pamit ya. Iya Jok. Yang sabar ya. Iya Nin. Permisi Pak. Ya, Pak Wahyu. Joko telat. Bapak langsung pecat Joko. Berarti saya sebentar lagi akan dipecat juga ya? ya enggak lah, Nin. Masa iya sih Pak Wahyu ini mau mencat Ninin? Kalau nggak ada Ninin, Pak Wahyu itu nggak semangat kerjanya. Maksud Bapak? Ya, masa Ninin nggak paham sih? Ninin itu kan single. Pak Wahyu juga single. Oh, ya ya udah Pak. Masalah ini kita lanjut di chatting aja ya. Saya mau masuk dulu Pak, mau kerja. Iya ya. Yaudah, sana. Permisi Pak. Sayang, kok sudah ada di rumah sih? Sayang, kok sudah pulang sih? Aku dipecat sayang. Loh, kenapa? Ya, gara-gara aku telat datang ke kantor. Tuh kan, gara-gara nganterin aku, jadi dipecat kan? Maaf ya sayang. Udah, kamu itu gak perlu merasa bersalah. Ya mungkin ini udah takdir kita. Aku bisa cari kerjaan lain kok sayang. Tapi kamu nggak ada toleransi dari kantor. Kan kamu nggak pernah telat, baru kali ini. Aku tidak tahu sayang, kenapa Pak Wahyu mengambil keputusan ini. Padahal aku udah minta maaf. Terus sekarang gimana sayang? Kamu udah dipecat dari kantor gara-gara aku. Udah, kamu itu gak usah merasa bersalah. Lagian, aku udah ada pandangan lain sayang. Aku bisa kembali ke pekerjaan lama, yaitu kuli bangunan. Maaf ya sayang, gara-gara aku kamu jadi kesulitan. Udah, kamu tenang aja. Lagian kan, kita juga punya tabungan. Iya sayang, Gimana? Udah mendingan? alhamdulillah udah mendingan, kan udah minum obat. Kamu itu jangan terlalu capek sayang. Kalau capek, istirahat aja. Iya sayang. Ya udah, aku buatin kopi dulu ya buat kamu. Ya udah sana. Aku pengen kopi manis. Ya sayang. Baru datang nih. Ya Pak, maaf ya Pak, saya datangnya malah keduluan Pak Wahyu nih. Udah, aman. Nah, oh ya, ngomong-ngomong, kamu udah makan belum? Belum sih Pak, emangnya kenapa ya Pak? Ya,
kalau kamu memang masih belum makan, makan bareng yuk sama aku. Biar aku itu traktir kamu. Terserah deh, kamu mau makan apa? Ini serius Pak Wahyu ngajak saya makan Pak? Bukannya hari ini banyak kerjaan ya Pak? Udah gampang. Pekerjaan semuanya itu kan bisa kita handle nih. Nah, sekarang kita makan dulu. Ya, daripada kita kerjanya nggak semangat, gara-gara perut kita masih belum terisi, kan mending kita isi perut dulu. Iya Pak, saya juga lapar sih Pak. Ya udah naik motor kamu aja ya. Boleh Pak, nggak apa-apa. Ya udah, ayo langsung. Iya Pak. Udah. Sudah Pak. Sayang, ini bekalnya. Iya, makasih. Sayang, maafin aku ya. Gara-gara aku, kamu kerja panas-panasan sekarang. Udah, kamu itu gak usah minta maaf. Apapun yang terjadi, kita jalani sama-sama. Yang terpenting, sekarang aku udah punya kerjaan. Ya udah, hati-hati ya. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Kalau capek, jangan dipaksa dulu. Mending istirahat. Gak usah ngerjain pekerjaan rumah. Iya sayang, iya ngerti kok. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian banget. Harus bekerja keras panas-panasan. Joko nih. Pak Wahyu, Kamu dari mana, Jok? bukan dari mana Pak, tapi saya itu mau berangkat kerja. Berangkat kerja Jok. Iya, Sekarang kamu kerja apa? kuli bangunan. Oh, jadi sekarang kamu jadi kuli bangunan. Jauh banget, Jok. Turun drastis malah. Iya Pak, kebetulan saya belum dapat info untuk kerja di kantoran. Makanya, Jok, kamu itu kalau kerja jangan males-malesan. Seperti ini kan jadinya. Bukan males-malesan Pak, tapi kemarin saya telat itu kan ada alasannya. Iya, aku itu paham. Tapi setidaknya di kantor saya ini kan ada peraturannya. Ya kamu harus menaati peraturan itu. Iya Pak. Ya udah deh Pak, nggak usah dibahas lagi. Biar saya itu tidak kepikiran. Lagian saya itu bukan karyawan Pak Wahyu lagi. Iya, di sini saya itu paham. Ya cuman kalau dilihat-lihat kamu itu jatuhnya terlalu parah, Jok. Masa iya sampai jadi kuli bangunan? Udah takdir Pak. Ya mungkin ini udah jalannya. Apapun pekerjaannya, alhamdulillah saya bersyukur. Terus kata istri kamu gimana Jok? Kan kamu sudah seperti ini, apa nggak malu dengan tetangga kamu? Kalau soal itu udah biasa. Lagian dulu kita juga pernah hidup susah. Tapi tunggu dulu Pak. Saya ini ada unek-unek. Kata Siska kemarin Ninin itu juga telat. Kenapa kok gak dipecat? Hah? Mana ada? Siska aja tuh yang bikin dongeng paling. Ya mungkin Pak. Tapi di absen itu
Ninin nggak masuk di jam 7, baru absen jam 9. Jok, saya ini kemarin itu kan ada di kantor. Kamu tahu sendiri nggak? Kan kamu udah jelas nih. Lihat saya ini ada di kantor, nunggu kamu. Bukan nunggu si Ninin. Udah Jo, kamu nggak usah bahas itu. Lagi pula kan di kantor itu kan emang yang punya jabatan kan Pak Wahyu. Jadi apapun yang Pak Wahyu mau bisa terjadi. Iya sih, benar kamu Nin. Ya mungkin Pak Wahyu ini pilih kasih, jadi hanya aku yang dipecat. Jok. Kamu itu udah salah. Sekarang masih mau nyalain orang. Aduh. Ya sudah Pak, saya tidak mau bahas masalah itu lagi. Saya mau pamit pergi dulu, takut telat. Ya udah, sana kerja yang semangat. Permisi. Aduh, Joko. Ada-ada aja. Udah Pak, kita lanjut aja daripada di sini. Ya udah yuk. Kamu karyawan di sini? Iya Pak, saya kerja di sini. Terus kenapa nih kantornya masih belum buka? Iya, bos saya belum datang Pak. Kemana bos kamu? Saya juga nggak tahu Pak, tapi biasanya kalau jam segini beliau sudah datang Pak. Saya datang ke sini mau ketemu sama bos kamu. Ada urusan penting. Ada apa ya Pak? Kamu ingin tahu? Saya datang ke sini mau menemui bos kamu itu untuk apa? Emangnya ada urusan apa ya Pak? Saya ini datang ke sini mau nagih utang sama bos kamu. Biar saya telepon aja ya Pak ya, bos saya biar beliau ke sini. Gak usah ditelepon. Kamu jemput dia dan suruh dia datang kemari. Iya Pak, tapi saya coba telepon dulu ya Pak. Cepat. Iya. Pak Wahyu kemana sih? Kok malah nggak aktif nomor HP-nya? Kenapa? Nggak aktif Pak. Sini coba saya yang telepon. Nggak aktif kan Pak? Sudah cepat. Kamu jemput dia. Iya Pak. Saya akan jemput bos saya. Bapak tunggu di sini sebentar ya. Permisi Pak. Bikin orang kesal saja nih. Waduh, gimana nih? Pak Alex sudah ada di kantor. Mau dapat uang dari mana? 300 juta itu harus ada hari ini. Pusing nih kepala. Jadi bingung harus ngapain. Mana mulai tadi ditelepon lagi. Pak Wahyu ada yang nyariin Pak. Iya. Aku tahu Nin. Pak Alex kan. Kalau masalah nama saya nggak tahu Pak, cuma orangnya itu besar Pak, terus dia galak. Iya Nin, aku tahu. Dia itu datang ke kantor mau nagih utang. Waduh, di sini aku itu juga bingung. Mau dapat dari mana uang 300 juta hari ini? 300 juta Pak? Iya. Banyak banget Pak utang Bapak. Terus gimana Pak? Gini aja deh. Kamu balik lagi ke kantor dan kamu bilang kalau kamu itu datang ke rumah Pak Wahyu tapi nggak ada orangnya. Jangan gitu Pak.
saya takut kalau ketemu orang itu sendirian. Lagi pula tadi orangnya juga bilang kalau nggak ketemu sama Pak Wahyu, kantor itu bisa disita sama beliau. Aduh, gimana ya? Di sini itu aku juga bingung, Nin. Harus mau menyampaikan apa nanti? Soalnya uangnya nggak ada. Ya, tapi jangan menghindar seperti ini, Pak. Udah, Bapak temui aja. Iya udah deh. Kalau kayak gitu, kita temui aja yuk. Pak Wahyu, Joko, Pak, dari mana? Kok jalan kaki? iya Jok, ini lagi mau ke kantor. Jok, kamu sekarang jadi supir? Enggak, Nin. Ini mobil aku. Hah? Mobil kamu? Mobil kamu? Kamu kerja apa kok? Sampai punya mobil semewah ini? Aku jadi kontraktor. Alhamdulillah. Dari kuli bangunan, sekarang aku jadi kontraktor. Yang bener aja Jok. Terakhir ketemu aku itu sama kamu 3 tahun yang lalu. Iya kan Nin? Iya, Dan waktu itu kamu bilang kamu kerja kuli. Masa iya sih? Secepat ini kamu dapat mobil mewah seperti ini? Ya mau gimana Pak? Udah di depan mata tuh Joko punya mobil ini Pak. Berarti Joko ini sudah jadi orang sukses Pak. Iya sih tapi nih. Gak usah heran seperti itu, Pak. Rezeki, takdir, itu hanya Tuhan yang tahu. Alhamdulillah, saya kerja dengan jujur. Tuhan memberikan keberkahan dalam rezeki saya, Pak. Iya juga sih Jok. Bener apa kata kamu? Oh ya, Pak Wahyu sepertinya wajahnya kayak ada masalah. Iya Jok, benar. Apa yang kamu tanyain itu, ini saya sendiri lagi terlilit hutang Jok. Dan kebetulan yang nagih sekarang ada di kantor, lagi nungguin. Aduh, Ya Jok, Pak Wahyu punya utang 300 juta sama orang. Oh, gitu ya. Sayang, boleh kan aku bantuin mantan bos aku? Iya nggak apa-apa sayang. Emangnya hutangnya berapa, Pak? besar Jok. Hutang saya itu. Ya kalau dijelasin agak susah. Udah, Pak, ceritakan saja. Kalau saya mampu, pasti saya bantu. Iya Jok. Hutang saya itu sama Pak Alek 300 juta Jok. Segitu, Pak. Ya sudah. Saya boleh ikut kan untuk menemui siapa Pak Alek itu? Kamu yang benar Jok. Iya, Pak. Dulu Pak Wahyu itu juga pernah menolong saya. Tapi Jok, Udah gini, Pak, gak usah banyak alasan. Pak Wahyu dan juga Ninin naik ke mobil aja. Yaudah yuk kita jalan. Udah Pak, terima aja. tapi di sini aku malu banget nih. Ya mungkin Joko emang orang baik Pak. Jadi mau bantu Pak Wahyu. Udah, Pak, masuk aja ke mobil. Iya Jok.
Akhirnya kamu datang juga ya. Dari tadi saya nunggu kamu di sini. Pak, udah sabar Pak. Kedatangan Pak Wahyu ini ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Tapi gak seperti ini caranya. Udah sabar. Yang terpenting kan hutang Pak Wahyu ini sama Bapak lunas kan? Iya, cepat bayar. Udah Pak, udah. Sayang. Bisa tulis nomor rekeningnya? Ini siapa yang mau bayar? Saya Pak, saudaranya. Oh, ya sudah bagus. 300 juta kan? Iya. Iya benar Mbak. Atas nama Alek Pulalo. Iya. Nih sudah. Oke. Terima kasih. Screenshot aja sebagai bukti. Ya sudah kalau gitu urusan saya selesai di sini. Awas ya, lain kali kalau punya utang. Ya udah Pak. Sekarang hati Pak Wahyu udah tenang. Oh ya Pak, saya itu tidak memberikan uang tersebut cuma-cuma, tapi sebagai modal di perusahaan Bapak ini. Iya Jok. Sebelumnya saya minta maaf banget Jok sama kamu. Kalau misal nggak ada kamu sekarang ini, ya mungkin saya pribadi sudah nggak tahu lagi harus gimana. Dan kantor ini mungkin sudah tutup. Iya Pak, ya mungkin Pak Wahyu masih butuh uang. Saya bisa memberikan lagi sebagai modal agar kantor ini tetap jalan. Udah Jok. Saya rasa nggak usah. Dan di sini sebagai tugas saya juga, ya gimana caranya harus mengembangkan kantor ini lagi. Dengan dibantu dana 300 juta ini, saya sudah berterima kasih banyak Jok sama kamu. Iya Pak, nanti kita buat surat perjanjian. Anggap aja saya itu menanam modal di kantor ini Pak. Baik Jok, dan saya di sini sangat menyesal Jok sudah menyia-nyiakan kamu dulu. Ya sudah Pak, yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang Pak Wahyu fokus saja dengan pekerjaannya. Iya Jok. Ya sudah, saya dan juga istri mau pamit dulu. Baik, makasih banyak Jok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata orang yang disia-siakan Pak Wahyu yaitu orang yang membantu Pak Wahyu dalam kesusahannya Pak. Ya Nin, saya bakalan jadikan semua ini pelajaran, ya agar lebih baik ke depannya. Iya Pak, jujur ya Pak, dulu waktu masih ada Joko, kantor ini maju, enak, semua berjalan dengan lancar. Setelah Joko keluar, semua berantakan Pak. Iya, di sini saya juga sadar terlalu cepat mengambil keputusan. Makanya sekarang ini saya benar-benar sangat menyesal nih.